Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Sekarang sudah malam ketiga ya. Ada yang ketiga, ada yang keempat. Kita melaksanakan qiyam Ramadan ya. Jadi sebagian malam keempat, sebagian malam ketiga. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan, melaksanakan amal di malam-malam bulan Ramadan ini atas dasar imanan wa ihtisaban. Karena Nabi mengatakan kepada kita, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan amal, yang menegakkan amal, yang mengerjakan aktivitas di malam-malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, betul-betul karena keimanan, bukan karena malas di rumah, bukan karena tidak mau di rumah sendiri, atau mungkin paimoto takasurau, bukan karena itu, tapi memang atas dasar imanan wa ihtisaban. Kita betul-betul menghitung apa yang kita dapatkan dengan cara kita melaksanakan, menegakkan malam-malam bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan kepada kita, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita ad-dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini karena masih di awal-awal bulan Ramadan, maka kita harus mengkaji ulang, harus berupaya mempersiapkan diri kita atau berusaha untuk mendapatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Kenapa begitu Bapak dan Ibu sekalian? Karena Nabi SAW mengatakan kepada kita, rugi ma anfu rajulin, sungguh rugi ya, sungguh rugi. Siapa yang rugi? Rajulin, salah seorang di antara kalian. Kenapa dia rugi? Iza dakhala fihi Ramadan, jika telah masuk di dalamnya bulan Ramadan, kemudian insalakha, kemudian dia Ramadan itu berlalu, qabla ghufiralahu, sebelum diampuni oleh Allah dosanya. Jadi jangan sampai gitu lalu Ramadan, pai Ramadan, aktivitas kita mau itu saja. Dari dulu sampai kini mau itu saja. Sebagian kita melewati Ramadan kolah berpuluh kali. Ya, lah berpuluh kali. Ada yang sampai 50 kali, ada yang 60 kali Ramadan melalui kita. Coba kita inok manuangkan selama Ramadan melewati kita ini, apa yang sudah kita dapatkan.
Apakah kita mendapatkan sekedar lapar dan haus saja? Ya. Karena banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika Ramadan masuk ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, kita harus mengulang-ulang kembali pelajaran tentang Ramadan. Harus kita ulang belajarnya. Walaupun sebenarnya setiap bulan Ramadan disampaikan oleh para ustaz kepada kita. Ya. Jadi kita ulang-ulang bahan yang puasa, bahan ni puasa, saja yang kita yang boleh dilakukan, apa saja yang tak boleh dilakukan. Itu harus kita ulang-ulang belajar. Ya. Kita ulang-ulang pelajari, kita dalami. Jadi jangan sampai puasa orang puasa awak tapi tidak tentu ilmu dianya. Tidak tentu hasilnya. Itu yang pertama, kita harus ulang-ulang. Kalau kini mau ulang banyak pelajarannya, buku banyak. Kini masing-masing punya handphone, buka saja handphone seorang-seorang. Ya, pelajari bahan Ramadan. Jadi bukan main game. Kalau anak-anak muda kan main game banyak. Ya, habis hari dia main game, berlalu begitu saja. Nah, apa saja yang boleh kita lakukan, apa saja yang tak boleh kita lakukan, apa saja yang merusak amalan puasa kita harus kita tahu, sehingga kita tidak banyak melakukan. Contoh Nabi mengatakan kepada kita, kalaulah masuk bulan Ramadan atau ketika seseorang sedang berpuasa, maka Nabi mengatakan janganlah dia berkata-kata kotor. Ya, janganlah dia menghabiskan dirinya bersenda gurau. Nah, ya, habis hari pergi bergalak-galak, pergi motor-motor nak tentu rimbunya, nak tentu jong pangkanya. Kalau puasa hari, dikurangi itu. Harus dikurangi, biar tahu gitu. Makanya selama bulan Ramadan kita gunakan waktu seefektif mungkin, sebaik mungkin untuk mencari amal sebanyak-banyaknya. Mumpung amal di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang paling penting juga, ketika Ramadan masuk, kita harus menunjukkan kegembiraan. Nah, ya, harus gembira gitu. Maka Nabi mengatakan marhaban ya Ramadan, dilakukan oleh orang di berbagai tempat. Tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Bahasa salah satu menyambut datangnya bulan Ramadan, apa dilakukan oleh orang, Bapak dan Ibu sekalian? Mereka mencari informasi, mencari bulan, mencari ketetapan bila bulan Ramadan kau katibo. Nyo harap-harap cemas bila katibo kau. Semua dewa petang kau harap-harap cemas bila bulan Ramadan ketibo. Sabtunya ketibo kau, minggunya ketibo kau. Kan betul. Sebagian mengatakan Sabtu tibonya, sebagian mengatakan Minggu tibonya. Kan betul. Ya nak? Orang nama hitung mengatakan Sabtu lah tibo bulan, wujudul hilal, bulan lah nampak. Orang yang mau ru'yat mengatakan Sabtu tu lah nampak bulan itu, hari Jumaat sore itu lah nampak bulan lagi. Sehingga kita istiqmal fa'milu sa'bana salasina, mengenapkan Sa'ban 30 hari. Itu orang yang mau ru'yat sendiri. Tapi kalau orang mau ru'yat secara umum, ketika bulan ku tiba ke permukaan bumi, bulan kau apa kau? Satelit apa kau? Siapa yang punya bulan kau? Yang punya bulan kau Bapak dan Ibu bumi. Karenanya satelit bumi. Kama bumi berjalan di yang bulan kau. Tak pernah lari dari sini anda. Karena bulan kau kerajo mengelilingi bumi. Bumi kau mengelilingi matahari. Berjalan bumi bulan nurui sekali. Tak tinggalnya dong. Karena yang punya bumi. Maka ketika menampakkan dirinya, kasihannya menampakkan dirinya ke bumi Bapak dan Ibu. Kok tiba bulan baru tu, kecik bulan, hai bumi ambola tiba. Itu bahasa kasarnya model itu. Ndak model kok keciknya tu, hai Indonesia ambola tiba. Ndak itu keciknya tu. Ya. Karena bulan kau satelit bumi. Kalau satelit Indonesia namanya
palapa tantu di ibu gitu. Ya. Jadi palapa kalau setelah Indonesia pun lalu, nah Indonesia ambo tibu aja nyuk dikenalin dari Jakarta tuh. Tapi kalau bulan dak, bulan kok ketikanya muncul nampaknya yang namanya hilal bulan baru nya mengatakan hai bumi ambo lah tibu. Di Indonesia nak nampak, di tempat lain kok nampak. Nah, kan itu aja. Nah, makanya patang terjadi perbedaan. Menurut hitungan bulan nado, tapi nampak indah di Indonesia. Tapi semakin ke barat bulan tampak. Sehingga orang akhirnya di Arab Saudi atau 45 lebih negara Islam, negeri-negeri Islam di dunia mengatakan bahwa bulan tampak, kecuali di bagian timur dunia. Tapi ketika datang kan mengecek ke bumi, tidak ke Indonesia, dan kita penduduk bumi. Nah, di kini seakan-akan kita kok penduduk Indonesia saja, bukan penduduk bumi. Nah, kan gitu. Sehingga puasanya hari Minggu, ya. Padahal bulanku tiba lah Jumat malam lah tibanya, tapi nampak indah dia awak di siko. Tapi arah ke baratnya nampak. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, maka kita harus bergembira ria menyambut bilunya tiba harap-harap cemas, Pak. Bergembira ria, Pak. Ya, bukan bergembira ria, oh bulan Ramadan ketiba batu, sebentar lagi kita ke baju baru. Ndak itu dah. Nah, ya, nyodo juga gembira. Ah, kalau tiba bulan puasa, lah siap-siap sepatu baru, baju baru. Ha, bukan itu Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Ketika bulan Ramadan ketiba kita gembira karena banyak kenikmatannya, banyak keberkahannya, banyak keutamaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, selama bulan Ramadan kita memperbanyak doa. Perbanyaklah doa Bapak dan Ibu sekalian. Selama kau doa awak anta yu tindak, kadang-kadang kita pemalih berdoa. Kadang-kadang sudah sembahyang tagak lari sekali, kan itu? Tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah kok senang diminta di hambanya. Yang ketujuh, minta kepada Allah. Maka Allah mengatakan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kaden kecil Allah, niscaya den kabulkan. Ya, anak kau minta salah, minta jangan seketik, gadang minta. Ya, Yusufana gadang, jangan ketik-ketik minta. Nah, ya, makanya kalau dianjurkan oleh para ulama itu kita punya proposal, punya untayan doa. Kalau bisa, kalau kecil ustaz mau, kecil guru mau bertanggo, kau dapat awak setiap hari dibuat 30 macam doa. Setiap hari dibaca sekali, yang kedua dibaca sekali. Tapi fikir-fikir dan doa boleh dibuat 30, baca sekali saja. Ha, gitu. Baca doanya, tulis doa dalam karate. Kemudian setiap sudah sembahyang baca doa, ya Allah kabulkan dalam karate kok. Ha, kan selesai itu. Nah. Ya nah. Ane wak tulis tadi. Ane wak kandaan tadi. Ane wak minta tadi. Ya Allah ya Rabbi, mohon nambo kabulkan dan nambo tulis kuat. Marah banyak 32. Kamu sabuin satu-satu kan banyak mana ya Allah. Tapi engkau salah pilih salah yang engkau mayangkan dikabulkan. Tapi kau dapat dia mau dikabulkan ke sadu. Nah, kan itu ndaknya. Ya. Makanya dulu orang kalau ada orang ke Makkah nyikirim karate. Tolong cik baca doa cik di muka Ka'bah. Ya, awak kan tak tahu dah. Siapa di antara kita yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya buat doa. Akan tak gitu. Maka Allah mengatakan pinta boleh kandak berlaku. Ya Allah, kabulkanlah anak doa tertulis di situ. Kau gurumu dulu menulis namanya ada buku judulnya Inilah Proposal Hidupku. Hanya tulis proposal hidupnya. Ada yang ingin jadiko tahun sekian dia ingin jadiko. Hanya mintaan kalau ya Allah, ikulah proposal dena, tolong kabulkan. Ya. Dan sebahagian yang berusaha melakukan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So kalau kita berniat kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah memudahkan jalan kita, mengabulkan apa yang kita minta. Di janjian hidup kita biasa-biasa saja dari hari ke hari, janjian kita tidak pernah minta. Kecewa ya Allah, ambo cukupilah modeko saja. Tentu ya modekonya. Ya. So masalahnya begitu Bapak dan Ibu. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya.
Dia kalau awak menganggap berarti Allah menetapkan dan modeko. Ayo modek itulah awak. Ya, aneh awak kandaan, anan terbayang dia awak itulah punya awak. Maka kandaan yang gadang. Tapi jangan sampai stres pula dia nyok. Yang diuji pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada orang mau uji. Saya ada dulu orang pernah bertanya kamu sekitar sebulan yang lalu, Ustaz, ambo dah dulu rumah rancak di Mungku tu. Setiap hari ambo selawatan Ustaz. Membaca selawat tiap rumah nampak rumah tu. Ambo ingin punya rumah itu. Alun juga pikir Ustaz. Itu bau uji tu nalah nama. Ya. So kalau itu baca sajalah selawat minta kepada Allah. Yakini saja, insya-Allah suatu saat akan didapatkan. Tak boleh diuji itu. Ya, mana kalau panik dia baca tak juga dapat dah. Tak bisa pada itu dah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Setiap doa, setiap keinginan disertai dengan usaha. Maka ketika kita berdoa, maka orientasi aktivitas kita pun mengarah ke sini. Ya, sehingga Allah memudahkan jalan kita menuju itu. Maka banyak berdoa, banyak berzikir. Kalau para sahabat dulu tiba bulan Ramadan punya berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adun sampai 10.000 kali sehari. Kok tiba bulan Ramadan itu saya kerja. Ya. Kok berjalannya itu dibaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah. Kalau kita pakai tasbih itu muncul awak bergerak dia. Tapi kalau kita tidak pakai tasbih, memang payah bergerak adanya. Jadi bukan tasbih itu yang penting, tapi tasbih itu menuntun mulut kita untuk bergerak. Ketika tangan menggarik memacik tasbih, mulut bergerak. Apakah macam zikir kita terserah. Mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Alhamdulillah, atau Astaghfirullah, Astaghfirullah, atau La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kalau kita punya tasbih dituntunnya wak, tangan wak menggarik, muncung bergerak, hati menurut. Tapi kalau tasbih tidak ada, mulut pun payah berucap. Ya. Maka selama bulan Ramadan kau usahakanlah, ya, kita memperbanyak doa dan memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di bulan Ramadan kau pun kita harus punya target membaca Al-Quran. Ya, lihat punya target buat baca Quran. Berapa target buat masing-masing? Berapa khatam? Berapa kali khatam? Sekurang-kurangnya sekali. Ya, harus punya azam Bapak dan Ibu sekalian. Minimal sekali khatam Quran. Kalau kita punya target, tentu kita punya rencana. Ada target, ada rencananya, ada tindakannya. Jangan berencana saja, tindakannya tidak ada, namun aja dah. Contoh, ya, kalau kita punya target membaca Quran 30 juz atau khatam sekali selama bulan Ramadan, kalau untuk tahun kini kemungkinan besar kita berpuasa 30 hari. Yang mulai puasa hari Sabtu petang, puasanya akan 30 hari. Kalau yang puasa hari Minggu petang, maka puasanya 29 hari. Kita di tahun kini memulai puasa berbeda. Di akhir puasa insya Allah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan Bapak dan Ibu. Nen tahun kini model itu, ya. Insya Allah tidak ada perbedaan mengakhiri puasa tahun kini. Kalau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu mulainya sama, selesainya beda. Tapi 2 tahun ke belakang mulai sama, selesai sama. Kenapa? Karena paham tadi, ya, paham tentang ru'yatul hilal atau paham tentang hisab. Itu mempengaruhi pemahaman waktu itu, ya. Tapi kalau untuk tahun kini, insya Allah di mengakhiri puasa kita sama. Insya Allah kita berlebaran di hari yang sama di tanggal 2, insya Allah, ya. Tanggal 2 insya Allah, ya, 2 Mei. Ya, kenapa? Karena menurut perhitungan istimewa akhir Ramadan jatuh pada tanggal 1 Mei jam 3 pagi. Kalau jam 3 pagi maka sore bulan pasti tampak.
Kalau yang puasa yang mulai hari Sabtu, maka tanggal 30 bulan pasti tidak nampak. Gitu. Makanya istiqmal fa'milu ramadhana salasina, ngegenapkan Ramadan 30 hari. Ya, jadi kita mengakhiri Ramadan insyaallah sama nanti. Nah, jadi kalau kita punya target khatam sekali, maka 1 juz sehari. Ya, baca Quran 1 juz sehari itu bagi bapak-bapak itu. Bagi bapak-bapak minimal 1 juz sehari. Ya. Kalau 1 juz berarti Ustaz 20 halamannya. Jadi kalau Al-Quran yang modeko, ya, Al-Jabal, aku ambo membagi petang aku. Ya, dijapui ke tempat ambo petang Al-Quran. Ya, 1 juz bagi Quran ke petang. Ya, di Padang Luar. Karena kebetulan dapat bantuan nak petang 90 dus Al-Quran. Ya, termasuk musola aku bagi 1 dus. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau Al-Quran yang ikut, kita 1 juznya 20 halaman. Kalau cetakan model awak mengaji ketik-ketik dulu, itu 1 juznya tulisannya 8 balik halaman. Nah, kalau nengko 20 halaman. Kalau 20 halaman Bapak dan Ibu, maka bisa kalau mudah, kalau gitu baca sekali baca dia lama rasanya. Kalau main HP awak sejam 2 jam tak terasa dah. Ya tak? Tapi ketika baca Quran deh, kok lunjuk sudah le berasa halaman baru 2 halaman baru. Kan gitu. Dibaca alun je ya, alun je le. Maka dibagi biarnya mudah. Dibagi setiap waktu solat. Setelah selesai solat kita baca 4 halaman. 4 halaman. Tak terasa baliknya. Oh, kok baliknya? Ada dipacah lo le. 2 halaman sebelum sembahyang, 2 halaman sudah sembahyang. Tak baliknya dah. Kalau 2 halaman tu 2-3 minitnya. Ya, 2-3 minit selesai kalau awak baca. Tapi kalau di iraman, nak sudahnya dah. Perlu ulang-ulang iramanya. Tu nak sudahnya dah, ya kan? Tapi baca murotal saja. Yang penting makhrajnya benar, tajwidnya benar. Itu yang penting. Jangan dibaca tapi nak batu tak boleh lah dah. Ya. Ya. Maka kita bisa 2 halaman sebelum solat, 2 halaman sesudah solat. Mudahnya tu. Selesai kita bisa khatam. Atau kalau kita ada tadarus, itu lebih mudah. Kalau tadarus kita malam-malam sudah solat rami-rami, 10 halaman mengaji tidak terasa tu. Awak rami. Tapi kalau awak seorang terasa baliknya. Tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak tidak bisa membaca saja sudah, harus lebih yang membaca. Kenapa? Karena ada hari-hari tertentunya nak boleh membaca Quran. Ya, ketika datang halangan haram baginya membaca Al-Quran. Solat bagi haram, berpuasa haram, membaca Quran haram. Ketika haid datang, iza hadat, jika telah datang haidnya, makanya dilarang baca Quran, dilarang solat, dilarang berpuasa. Makanya supaya bisa khatam, biasanya haidnya 7 hari. Maka kalau 30 hari berarti 23 hari. Maka 30 juz dibagi 23. Minimalnya mengaji 1 juz separampe lah lebih kurang. Ya, mengaji 1 juz separampe sehari, makanya bisa khatam Al-Quran. Dia harus punya target. Kalau ambo insyaallah targetmu 3 kali khatam Quran. Ya, karena biasa setiap tahun minimal ambo khatam Quran ko selama bulan Ramadan 3 kali. Ya, ambo berusaha untuk bisa khatam 3 kali. Kalau kini 3 hari orang puasa ambo lah mengaji hampir 10 juz. Nah, hampir 10 juz. Jadi caranya model itu. Sudah sholat, kadang mau baca setengah juz, kadang-kadang tak aja 1 juz. Gitu. Ya. Ini 1 juz tu lebih kurang 30 atau 40 minit selesai 1 juz. Ya. Jadi tergantung target kita masing-masing. Tapi kita harus punya target. Tapi kalau tidak punya target, kita bapak dan ibu tidak akan ada udah. Maka hari itu berlalu dan hari itu akan habis. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang penting juga ketika kita masuki Ramadan, kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kita semangat, agar Allah memberikan kita kekuatan. Karena memang puasa itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena banyak orang ketika berpuasa, banyak aktivitas yang lain tinggal dengan alasan berpuasa. Disuruh kerja dia tidak bisa kini loh, tapi dia puasa. Ambo tadi bapak dan ibu, kebetulan ambo kerja di kehutanan. Ambo orang hutan kok. Ya. Tadi rimbu tabaka di Salo. Tahu Salo? Nah, antara Salo Jaya Jani ada Cik Bukit tabaka. Dari jam 9 ambo tadi sampai jam 4 masih di sini.
Kini kawan-kawan masih di sini. Mbok keceng kawan tadi yang tak bisa leh, mbok pulang leh. Mbok orang ngaji, mbok tunggu orang tak ada orang mbok payah awak. Kan gitu. Bercali kawan-kawan deh api masih hidup masih kadang apinya. Ya. Buki antara salo jo jadi. Tapi kalau kita meminta kepada Allah kekuatan, tak ada persoalan dah. Ada kawan tadi, buya, bako, berbuku saya awak leh. Mengalah berbukunya, Pak. Kalau cik-cik angok bako kita bukunya. Lah payah angok kowe. Ya mati wak dia nyomah. Dia api ange, hari ange, api nak jo pada malah cik-cik angok buku kowe. Tapi kalau masih kuih merdeka sih mengalu ke buku je. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai aktivitas kita dialasankan dengan puasa. Malah sebenarnya ketika berpuasa ku banyak kegiatan bisa dilakukan. Para sahabat dahulu, Rasulullah dahulu pergi berjihad itu di bulan Ramadan. Bayangan tuh, berjihad di bulan Ramadan. Mana payahnya tuh? Memasang baju basi saja berapa hari itu? Baju basi saya 60 kilo barinya. Dipasang ke badan tuh. So aku dipanah orang tak tambui ke dalam. 60 kilo pasang tuh. Padangnya berlalu bari itu. Berlawan di musuh hari yang balu caru tuh. Wah puasa. Tapi itulah kekuatan ruhiyah itu muncul kepada kita. Maka kita minta kepada Allah munculkan kekuatan itu. Jangan sampai puasa itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan berbagai aktivitas. Dan terakhir Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita memasuki Ramadan, setelah kita nanti puasa sebulan penuh, lah banyak amal kita lakukan. Maka kita harus berusaha merawat amalan itu. Aku nembari. Itu nembari Bapak dan Ibu. Sebab sebenarnya di mama kalau orang latihan sudah latihan jadi hebatnya, kan betul. Tapi di Ramadan kok lain, itu yang jadi masalah dewa. Di Ramadan gitu hebat, selesai Ramadan melempem beliau. Ya, ketika Ramadan bisa mengaji 1 juz sehari atau 1 juz setelah sholat. Setelah Ramadan 2 laman 3 laman sebari mengajinya. Itu luar biasa Bapak dan Ibu. Maka kita pun bermohon kepada Allah bahwa kita supaya bisa merawat amalan gitu. Yang selama bulan Ramadan kita biasa baca Quran, kita biasa berzikir. Setelah Ramadan pun itu menjadi kebiasaan kita. Kalau istilah orang menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau lah menjadi kebiasaan, tidak ada yang bari cik oleh Bapak dan Ibu. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menghasilkan aktivitas yang benar bagi kita, mengantarkan kita kepada derajat takwa. Kenapa? Karena salah satu usaha dari Ramadan itu adalah takwa. Kenapa? Di bulan Ramadan Bapak dan Ibu, kita dilarang mengerjakan sesuatu yang boleh. Ya nak? Kita dilarang mengerjakan sesuatu yang halal. Kita sanggup melaksanakannya. Oh, makan itu halal, tapi selama Ramadan di siang hari haram, dilarang. Hubungan suami istri halal, selama Ramadan di siang hari diharamkan, mampu gitu mengikuti itu. Maka itu harus menjadi perhatian bagi kita. Maka ketika datang perintah larangan, itu semakin mudah kita meninggalkannya. Sebab yang halal saja mampu kita tinggalkan ketika dilarang, apalagi yang betul-betul dilarang. Larangan zina, larangan mencuri, larangan riba, banyak larangan Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita betul-betul harus bisa meninggalkannya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang bertakwa. Itu kaji kita pada malam hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.